Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya di pagi hari ini saudaraku? Baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita persiapkan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini, di mana kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolonglah kami supaya kami mengerti akan maksud firman-Mu. Roh-Mu yang kudus memimpin kami, menolong kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkannya. Dan hamba-Mu yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini, sucikan kuduskan hamba-Mu, sehingga hamba layak di dalam memberikan renungan di pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal ke-44 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikian firman Tuhan saudaraku. Saudara, firman Tuhan ini adalah janji pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Karena bangsa Israel ada di dalam pembuangan, ada di dalam penjajahan bangsa Babel. Kenapa saudaraku? Karena bangsa Israel telah menyakiti hati Tuhan, telah meninggalkan Allah, telah berselingkuh iman. Mereka meninggalkan Allah, mengikuti ilah-ilah lain, mengikuti Allah-Allah bangsa asing, bangsa kafir. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri di dalam melawan musuh-musuh mereka. Mereka mengandalkan Allah-Allah sesembahan orang-orang kafir. Mereka juga mengandalkan bangsa-bangsa lain dan meninggalkan Tuhan, yang selama ini orang Israel melalui raja-raja, pemimpin-pemimpin mereka seperti Daud yang mengandalkan Allah. Tetapi raja-raja Israel maupun raja-raja Yehuda dan bangsa Israel, bangsa Yehuda telah meninggalkan Allah dan melakukan sesuai dengan kehendak mereka. Oleh karena itulah mereka kalah di dalam pertempuran-pertempuran. Tuhan Allah seolah-olah meninggalkan mereka. Tuhan Allah mengizinkan mereka untuk dikalahkan. Bukan karena Tuhan Allah tidak mengasihi, tapi Tuhan Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Memberikan satu peringatan supaya mereka mengetahui bahwa hanya Allah lah yang mampu menolong dan memberikan kesejahteraan kepada mereka. Saudaraku, bangsa Babel di dalam penjajahan mereka terhadap bangsa Israel begitu kejam. Bangsa Israel diperbudak. Bangsa Israel tidak memiliki kebebasan. Mereka tidak memiliki harta yang menjadi milik mereka sendiri, tetapi semuanya milik bangsa Babel. Mereka tidak punya hak atas tanah. Bahkan kehidupan mereka sehari-hari pun terancam. Oleh karena itu mereka merasa
seperti sudah tidak ada harapan, saudaraku. Tidak ada lagi ujung daripada penderitaan mereka. Ada keputusasaan di dalam hidup mereka. Penderitaan mereka terus menerus sepanjang tahun. Tuhan Allah melihat itu, saudara. Tuhan Allah terenyuh dan merasa belas kasihan harus disampaikannya kepada bangsa Israel. Sehingga dia mengutus nabinya Yesaya untuk memberitakan kasihnya ini, untuk memberitakan janji pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel. Seperti apa yang kita baca di dalam ayat yang ketiga tadi. Sebab Allah akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudaraku, janji pemeliharaan Tuhan Allah ini juga merupakan janji pemeliharaan Allah kepada kita. Yang mungkin kita ada di dalam penderitaan, saudara. Yang mungkin kita merasa sudah jauh daripada Tuhan dan Tuhan Allah tidak akan mungkin lagi kembali mengasihi kita, memelihara kita. Karena dosa-dosa perbuatan kita begitu besar, pelanggaran-pelanggaran kita begitu besar sehingga kita merasa tidak mungkin lagi Tuhan mengasihi kita. Dan kita menderita, kita merasa bahwa hidup kita sudah tidak ada artinya. Ada keputusasaan karena di hadapan kita dan apa yang kita alami adalah penderitaan. Ada kegagalan-kegagalan yang kita alami, dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, dari penderitaan kepada penderitaan yang lain, dari kehidupan yang susah ke dalam kehidupan yang susah. Itu oleh karena perbuatan kita barangkali, oleh karena perbuatan dosa kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita dengarkan janji pemeliharaan Allah. Kita responi janji pemeliharaan Allah yang berkata, Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Ke dalam hati kita yang haus ini, Tuhan mencurahkan kasih-Nya. Tuhan akan menurunkan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Tuhan akan melupakan apa yang sudah kita lakukan. Hanya saudaraku, mari kita responi ajakan pemeliharaan Tuhan. Kembali kepada Allah, Allah yang baik, Allah yang maha kasih, Allah yang setia. Kita kembali, kita datang menghampiri hadirat-Nya, kita datang menghampiri Tuhan kita, seraya berkata, ampuni hamba-Mu ya Tuhan. Dan kita meninggalkan dosa-dosa kita. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang melanggar kehendak-Nya. Dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena saudaraku, sudah terbukti Allah lah satu-satunya yang mampu memelihara kita, yang memberikan kelegaan kepada kita, yang memberikan belas kasihannya dan berkat-berkat-Nya kepada kita. Dan itu sudah kita alami, saudaraku. Namun karena keangkuhan kita, karena kita mau mandiri, kita mau mengandalkan diri sendiri, sehingga kita meninggalkan Tuhan. Kita melupakan Tuhan, bahkan meninggalkan dan mempercaya ilah-ilah lain, mempercaya kemampuan, kekuatan-kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Mari saudaraku, kita kembali kepada Tuhan, dan tangan-Nya yang penuh dengan belas kasihan akan mendekap kita, memeluk kita dengan penuh kasih, dan akan memberkati kita, bahkan memberkati anak cucu kita. Saudaraku, mari datang kepada Tuhan, serahkan dirimu, dan Tuhan akan menolongmu. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan. Terima kasih buat janji pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat janji kasih-Mu untuk senantiasa memelihara hidup kami.
kami yang sudah jauh meninggalkan Engkau, oleh karena perbuatan kami yang melawan kehendak-Mu, dan sikap dan perbuatan kami yang mengandalkan orang lain, bahkan mengandalkan Allah-Allah lain. Ampuni kami Bapa. Dan terima kasih Bapa karena Engkau mengasihi kami bukan oleh karena kemampuan, bukan karena perbuatan, bukan karena kami yang berkeinginan, tetapi oleh karena Engkau memang mengasihi kami dan menunggu kami dan mencari kami dan mengirimkan hamba-hamba-Mu atas janji pemeliharaan-Mu terhadap kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Allah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Roh Kudus, pemelihara dan pengajar kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian saudaraku firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oras.